Dengan kita memahami mata kuliah bibliologi atau dalam istilah yang lain biblika, maka ini akan menolong kita melihat lebih jauh dan melihat lebih dalam bagaimana sebenarnya firman Tuhan, baik kita PL, kita perjanjian baru, tidak lain tidak bukan, semuanya berasal, bersumber daripada Allah sendiri. Walaupun semua isi daripada kitab PL dan PB itu berasal dan bersumber dari Allah, memang Tuhan tidak langsung menurunkan dari surga. Baik kitab PL dan PB dalam bentuk barang jadi seperti yang sudah ada di tangan kita masing-masing, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan memang memakai para nabi dan juga para rasul menjadi perpanjangan tangannya untuk menyampaikan isi hati dan pikiran Tuhan itu di dalam bentuk kitab PL dan PB kepada manusia dan juga kepada kita. Namun, walaupun Tuhan memakai para nabi dan para rasul, sudah pasti Tuhan tetap melakukan pemilihan terhadap para nabi dan para rasul di dalam menuliskan firman Tuhan itu sendiri. Yang artinya, tidaklah Tuhan sembarangan memilih atau mempercayakan para nabi itu di dalam menuliskan firman-Nya kepada para nabi dan rasul. Tapi Tuhan sudah memilih mereka jauh-jauh hari sebelum mereka sendiri, yaitu para nabi dan para rasul itu, dipilih dan dipanggil oleh Allah. Tuhan sudah mempersiapkan mereka jauh-jauh hari. Bahkan termasuk sebelum orang tua mereka melahirkan mereka ke dunia ini, ya Tuhan sudah mempersiapkan para nabi dan rasul itu untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan di kemudian hari untuk menuliskan firman Tuhan itu sendiri. Nah, maka di bagian yang pertama ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat tentang pentingnya Alkitab Perjanjian Lama. Dalam pokok bahasan ini kita akan melihat apa sih yang menjadi dasar ya Alkitab Perjanjian Lama itu amat dan sangat penting di dalam kehidupan kekristenan kita. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau menjelaskan dulu kepada kita tentang apa yang dimaksud dengan teologi. Teologi dalam bahasa Yunaninya itu dibagi dalam dua kata. Yang pertama, theos, yang artinya adalah Tuhan. Yang kedua, dari arti kata teologi itu adalah logia, yang artinya perkataan, ucapan, wacana, atau isi hati, isi pikiran, isi perasaan, dan rencana-rencana Allah, ya, yang dia ungkapkan kepada manusia. Atau dalam perspektif yang lain, kalau kita melihat lebih jauh tentang definisi daripada teologi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berhubungan, yang berkaitan dengan Tuhan itu sendiri. Maka kalau kita lihat di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah pastilah kita tidak akan bisa memahami dan mengenal Allah dengan sempurna. Tentu sudah pastilah kita tidak akan bisa mempelajari Allah dengan benar kalau bukan Allah sendiri melalui Roh-Nya yang kudus yang terlebih dahulu harus masuk di dalam hati, pikiran, dan perasaan kita. Itu menjadi persyarat di dalam memahami, di dalam mendalami teologi. Mengapa persyaratan itu menjadi penting? Supaya kita memahami, mengerti ya semua apa yang akan Tuhan sampaikan, apa yang akan Tuhan ajarkan kepada kita. Sehingga tafsir kita, pemahaman kita, kesimpulan kita tentang Tuhan dan rencana-rencananya itu tidak sampai meleset. Itu tidak sampai jauh, itu tidak sampai bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, itulah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Seseorang yang mendalami teologi, syarat mutlak yang harus dia penuhi tentu harus mengalami perjumpaan dengan Kristus, yaitu apa? Pertobatan terima Yesus secara pribadi di dalam hatinya. Sehingga dengan syarat itu Bapak Ibu, Roh Allah itu menopang dan menolong kita untuk memahami pikiran Allah,
mengerti rencana-rencana Allah, dan juga segala karya-karyanya. Itu wajib dipahami, itu wajib dimiliki oleh setiap orang yang sedang mendalami teologi. Karena kalau kita tidak memahami, kalau kita tidak mengalami syarat yang pertama dan yang utama saya katakan tadi, yaitu pertobatan kepada Yesus atau kelahirbaruan, bolehkah seseorang itu mempelajari teologi? Boleh. Tetapi akan ada masalah. Masalahnya apa? Orang itu nanti hanya akan memahami setiap firman Tuhan itu hanya menurut rasionalitas dia. Artinya apa? Pasti ada keterbatasan akan logika dia untuk memahami pikiran Allah. Karena Allah masih di luar hidupnya. Karena Allah masih di luar kehidupannya. Maka implikasinya, tafsir kesimpulan orang itu pasti akan cenderung salah. Maka dampak lainnya, tidak mengherankan. Orang yang masuk di sebuah sekolah teologi justru tidak mengalami perjumpaan dan pertobatan kepada Kristus. Bahkan dia menjadi orang ateis. Ke situ dampaknya. Ya. Bahkan tidak hanya sekedar dia menjadi orang ateis, tapi dia justru akan mempergunakan firman Tuhan yang dia pelajari secara rasionalitasnya itu untuk kembali apa? Menyerang ya, eksistensi keberadaan dari para Allah sendiri, untuk mencari-cari kelemahan-kelemahan daripada firman Tuhan sendiri, dan untuk menyalahgunakan firman itu untuk kepentingan pribadi, kelompok, ataupun juga golongannya. Dan implikasi yang ketiga, akibat yang ketiga, orang ini akan menjadi seorang penganut teologi liberal. Apa itu teologi liberal? Penganut teologi liberal memandang ya bahwa Alkitab itu, salah satu contohnya saja pandangan mereka, Alkitab itu bukan firman Allah. Gitu. Yesus itu bukan Tuhan. Jadi mereka justru mendegradasi eksistensi ya, dan bahkan juga kemahakuasaan Tuhan dan firman-Nya. Dan akhirnya mereka mengatakan Yesus itu tidak lebih daripada seorang manusia yang sempurna, seorang manusia yang sempurna. Ya. Itu saja. Maka mereka mengatakan Yesus itu hanya nabi. Yesus itu hanya nabi. Nah, itu pasti lahir dari pemikiran ya, yang mana sebenarnya orang ini tidak mengalami perjumpaan di dalam Tuhan waktu dia mendalami sebuah teologi. Ya. Jadi terjadi pendangkalan ya, pemahaman dan pengenalan dia terhadap Tuhan dan juga dan firman. Nah, maka untuk itulah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, persyaratan yang tadi saya kira kita semua sudah miliki itu. Nah, dalam hal yang lain Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memang di samping ada pertolongan Roh Kudus yang akan menolong kita untuk memahami dan mengerti Allah, pikiran-pikirannya, dan juga rencana-rencananya, termasuk juga firman-Nya, para teolog juga berusaha menyajikan, menjelaskan dengan berbagai upaya di dalam mempergunakan analisis-analisis ataupun juga argumentasi-argumentasi yang rasional di dalam mendiskusikan, di dalam menafsirkan, di dalam mengajarkan setiap firman Tuhan. Maka dengan demikian Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lahirlah topik-topik yang tercantum di dalam teologi itu sendiri. Apa saja topik-topik yang tercantum di dalam teologi itu sendiri? Nah, sebelum saya masuk lebih jauh tentang topik-topik yang akan dibahas lebih dalam di dalam teologi itu sendiri, saya menjelaskan dulu kepada kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, buat apa sih kita mendalami, kita mempelajari teologi? Yang pertama, kita mendalami teologi untuk kita boleh mengenal Tuhan secara pribadi, lewat pribadi. Ini yang pertama. Maka seharusnya waktu orang mau masuk sekolah teologi, mau mendalami firman Tuhan, syarat yang wajib dia penuhi seperti saya katakan di awal tadi adalah
perjumpaan dengan Tuhan atau kelahirbaruan atau pertobatan kepada Kristus. Itu wajib hukumnya. Ya. Jadi kalau orang tidak mengalami perjumpaan dan pertobatan kepada Kristus, lalu dia mendalami teologi, maka akan menjadi amburadul pemahaman, pengertian, kesimpulan, dan tafsir dia tentang Tuhan dan juga firman-Nya. Maka itu yang saya katakan tadi, melahirkan paham-paham yang menjadi ateis dan juga akan menjadi penganut teologi liberal yang pada akhirnya mendiskreditkan, merendahkan ketuhanan Yesus dan bahkan juga firman-Nya. Nah, setelah kita bertobat kepada Kristus dengan mendalami teologi, maka kita akan ditolong dengan mempelajari teologi ini untuk memahami dan mengetahui serta mempercayai Tuhan semakin lebih teguh, semakin lebih dalam di dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu. Jadi singkat ceritanya, orang yang mendalami teologi harus mengalami pertumbuhan dan kedewasaan iman yang penuh kepada Kristus. Wajib itu hukumnya. Jadi bukan hanya isi pikiran kita yang diisi, yang dipenuhi tentang Tuhan dan karya-karya Tuhan. Tetapi harus ada pertobatan kepada Kristus, dan di samping itu harus juga meningkatkan kualitas iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Maka dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau sudah sampai di dalam posisi itu, setiap orang yang mendalami teologi, maka dia harus makin bertambah kuat, makin bertambah teguh, makin bertambah dewasa menghadapi tantangan pergumulan persoalan apapun dalam hidupnya. Maka sudah pasti juga, dia tidak akan boleh murtad. Ya, meninggalkan Kristus, meninggalkan firman-Nya. Karena kenapa? Karena waktu dia mempelajari teologi itu, dia telah dituntun mengalami perjumpaan kepada Kristus secara pribadi. Dia telah dituntun untuk mengalami pertobatan kepada Kristus. Mungkin ada pertanyaan daripada Bapak Ibu, tapi realitasnya Pak Tony, ada lulusan sekolah teologi, ambil S1, S2, bahkan sampai S3, bahkan profesor dalam bidang teologi. Lah itu kenyataannya mereka justru murtad. Saya setuju. Tapi sekali lagi, kemurtadan mereka itu terjadi karena waktu awal mereka masuk di sekolah teologi itu tidak pernah mengalami perjumpaan dan pertobatan kepada Kristus. Itulah yang saya katakan tadi, mereka masuk di sekolah itu hanya sekedar dicakokin dengan ilmu pengetahuan yang dalam tentang Tuhan, tetapi diri mereka secara pribadi tidak pernah mengalami kasih kuasa Tuhan di dalam dan melalui kehidupannya. Mendalami teologi, tujuannya supaya menolong kita untuk semakin mudah mempraktekkan setiap nilai-nilai kebenaran-kebenaran daripada firman Tuhan di dalam totalitas kehidupan kita sehari-hari. Maka menjadi satu keharusan orang yang mendalami teologi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, harus semakin terlihat buah-buah, bukti-bukti pertobatan kita kepada Kristus. Pasti ada pertanyaan lagi dari antara Bapak Ibu. Tapi Pak Tony, faktanya, saya melihat di lapangan, melihat di dalam gereja, melihat di pelayanan. Orang yang mendalami teologi masih merokok juga, masih mabuk-mabukan juga, bahkan juga masih sering juga menyampaikan sumpah serapah juga. Fakta itu Pak Tony, kok itu bisa ada? Saya setuju. Lagi-lagi tadi, ya, karena dia belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam kehidupannya, khususnya waktu dia mendalami teologi itu sendiri. Itu persoalannya. Ya. Kalau kita lihat hal-hal yang seperti itu muncul di tengah-tengah dalam kehidupan kita hari-hari. Ya, memang harus saya katakan juga. Ya, tidak semua sekolah teologi ya mengharuskan dan mewajibkan semua para mahasiswanya harus mengalami pertobatan kepada Kristus. Itu yang jadi masalah. Sehingga waktu dia belajar dan dia lulus, produknya tidak melahirkan hamba Tuhan, tidak melahirkan pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengalami pertobatan kepada Kristus. Itu yang jadi masalah. Ada enggak sekolah teologi begitu? Banyak. Dan saya tidak usah sebut nama. Tapi sebenarnya gampang kita lihat kok. Produknya. Ya.
waktu mereka melayani di gereja. Hanya tinggal Bapak Ibu lihat aja. Kalau yang agak miring-miring hidup dan cara berpikirnya, Bapak Ibu bisa simpulkan sendiri, ini kira-kira lulusan dari mana. Begitu ya. Tapi di kita di STTP kita ini Bapak Ibu, enggak. Bagi kita pertobatan dan perjumpaan kepada Kristus itu harga mati. Ya. Nah, tujuan yang ketiga daripada kita mendalami teologi Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu dan saya semakin lebih efektif untuk memberitakan firman, untuk memberitakan Injil dalam setiap situasi dan keadaan dimanapun Bapak Ibu ditempatkan oleh Tuhan. Contoh, bagi kita yang bekerja sebagai seorang profesional atau sebagai seorang pengusaha, di sana juga Bapak Ibu bisa efektif memberitakan firman. Tentu lewat pertobatan kita dulu. Lewat kesaksian hidup kita dulu. Melalui apa? Cara kita melakukan segala sesuatu. Atau dalam pengertian lain, melalui kinerja kita. Itu juga menjadi bagian daripada kita bersaksi. Ya. Yang kedua apa? Melalui mulut kita, berarti komunikasi. Di tempat Bapak Ibu melakukan usaha dan pekerjaan dan bisnis. Juga itu menjadi ladang buat kita untuk memberitakan ini. Dengan kita mendalami teologi. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah ada di dalam dunia pelayanan, ya pasti harus ya membuat Bapak Ibu ya makin lebih efektif di dalam memberitakan firman, memberitakan Injil di dalam pelayanan Bapak Ibu. Sebagai buah, sebagai produk, bahwa memang ya di dalam kita mendalami, dalam kita mempelajari teologi itu ada sesuatu hal yang bertambah di dalam hidup kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Maka kemarin saya kirim materi kuliah kita yang lalu-lalu itu ke salah satu teman. Lalu dia WA balik saya. Pak Tony, puji Tuhan banget Pak Tony. Melalui materi yang Bapak kirimkan dan juga yang Pak Tony ajarkan, saya merasa sungguh diberkati oleh Tuhan. Dan saya yakin gereja saya, pelayanan saya akan pasti makin efektif dengan mempergunakan materi ini untuk melayani Tuhan. Wah, saya bilang puji Tuhan, haleluya. Nah, harapan saya di situ Bapak Ibu. Ya, harapan saya di situ. Jadi kita belajar sesuatu itu harus membawa dampak perubahan dan perbaikan. Baik dalam kehidupan kita secara pribadi, tapi juga di dalam ruang lingkup di mana kita melayani atau di mana kita bekerja. Ya, karena di dalam teologi itu sebenarnya kita akan diajar dan dibimbing juga untuk memakai berbagai metode, cara, ya, bagaimana memahami firman Tuhan, bagaimana menyampaikan firman Tuhan, bagaimana memberitakan Injil, bagaimana memimpin, ya, di dalam setiap ruang dan kesempatan di mana kita berada. Nah, hal berikut Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya akan mau menjelaskan kepada Bapak Ibu seperti yang sudah saya katakan tadi. Beberapa sub-sub tema yang akan kita dalami di dalam teologi ini dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, ada namanya teologia biblika atau teologia bibliologi. Ini yang mau kita dalami hari ini. Yang kedua, ada teologia historika. Berarti dalam perspektif ini, kita akan ditolong bagaimana sejarah lahirnya, ya, awal mulanya, ya, Tuhan itu sendiri dan firman-Nya serta karya dan pekerjaannya. Yang berikutnya ada namanya teologia sistematika. Dalam teologi sistematika kita akan ditolong memahami tentang doktrin atau pengajaran-pengajaran atau pondasi dalam kekristenan itu. Ada namanya doktrin Allah Tritunggal, doktrin Yesus adalah Tuhan, ada namanya doktrin Alkitab, ya, doktrin Roh Kudus, dan masih banyak lagi yang lain. Itu terangkum di dalam namanya teologia sistematika.
Ada namanya teologi filsafat. Ya, dan juga teologi pastoral atau penggembalaan, teologi praktika, teologi dogmatika, teologi liturgika, dan lain sebagainya. Ini sudah pasti didalami oleh kita di dalam teologi ini, Bapak Ibu. Sebenarnya sebagian dari beberapa bagian-bagian teologi yang saya singgung tadi, ini sudah kita bahas sebenarnya. Ya, walaupun masih banyak lagi bagian-bagian yang lain. Nah, mari kita masuk ke hal yang lebih serius atau hal yang lebih dalam. Mengapa dan apa alasannya kita penting mendalami, mempelajari kitab Perjanjian Lama? Yang pertama, karena Perjanjian Lama itu, Bapak Ibu, adalah salah satu bagian daripada rencana atau rancangan karya pekerjaan Allah. Pertama kali Allah mau tinggal, hidup, berkarya di dalam diri manusia. Dalam konteks ini, Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat bagaimana cara Allah menyatakan atau memperkenalkan dirinya kepada manusia. Jadi di dalam Perjanjian Lama lah, Allah itu pertama kali memperkenalkan dirinya, mendekatkan dirinya, menjelaskan siapa dia kepada manusia. Itu di Perjanjian Lama awal mulanya. Maka kalau orang tidak memahami awal mula Allah memperkenalkan dirinya, mendekatkan dirinya kepada manusia di dalam Perjanjian Lama, maka dia tidak akan mungkin bisa memahami bagaimana Allah juga dan juga apa misi Allah memperkenalkan dirinya di kemudian hari di dalam Perjanjian Baru. Karena kehadiran Allah di dalam Perjanjian Baru itu adalah tindak lanjut dari kehadiran dia di Perjanjian Lama. Maka ini saya katakan tadi, kalau orang tidak memahami bagaimana hadir di dalam Perjanjian Lama, maka tidak akan mungkin dia bisa memahami dengan benar bagaimana Allah hadir dalam Perjanjian Baru. Karena kenapa? Karena kehadiran Allah pertama saja dia tidak paham. Nah, untuk itulah penting kita memahami dan mendalami pentingnya kitab Perjanjian Lama. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, cara Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia itu melalui dua cara. Yang pertama, Allah memperkenalkan dirinya dengan istilah penyataan umum. Artinya, Tuhan memperkenalkan dirinya pertama kali itu kepada semua suku bangsa. Kepada semua orang. Dengan cara apa? Dia menciptakan bumi dan segala isinya. Termasuk menciptakan manusia. Tanaman, tumbuhan, burung-burung di udara. Dan juga tanah, laut, dan lain sebagainya. Semua itu merupakan cara Allah untuk menyadarkan manusia, untuk mengingatkan manusia, hei manusia, alam ini, bumi ini dengan segala sesuatunya ada. Itu karena karya tanganku. Maka Tuhan punya harapan dengan semua itu. Manusia itu mencari Allah. Manusia itu mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Cara yang kedua, melalui sejarah. Ini bicara tentang perjalanan sebuah bangsa. Salah satunya misalkan, waktu Tuhan menuntun bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Penuntunan Tuhan terhadap mereka di dalam masa-masa sukar itu, di dalam masa-masa sulit itu, adalah bagian dari cara Allah untuk mendekatkan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada orang Israel. Di dalam kehidupan kita secara pribadi pun juga Tuhan bekerja.
Tuhan juga berkarya di dalam sejarah kehidupan kita secara pribadi. Maka untuk itulah setiap kita pribadi punya pengalaman secara pribadi masing-masing yang sangat berbeda. Termasuk tanggal, bulan, tahun, situasi, dan kondisi kita lahirkan berbeda Bapak Ibu. Dan tempat, keluarga, budaya, kan gitu ya. Di mana kita lahirkan juga berbeda. Artinya dalam semua itu, Allah juga turut bekerja. Allah juga turut berkarya. Yang notabene misi dan tujuan Allah. Supaya kita sadar, oh saya ada, saya lahir, saya hidup hari ini. Ini rupanya karena Tuhan. Sehingga Tuhan punya harapan. Kita mau mencari Dia. Contoh yang berikutnya adalah Allah juga memakai hati nurani manusia. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun keyakinannya. Cara Allah memakai hati nurani manusia dengan mengingatkan manusia itu sebelum dia berbuat satu keputusan, satu tindakan yang salah. Ya, itu. Nah, saya paham Bapak Ibu pasti bertanya, tapi Pak Tony rasanya Tuhan gagal. Ya, karena kenyataannya Tuhan sudah ciptakan bumi dan segala isinya, manusia tidak langsung serta-merta bertobat datang kepada Dia. Manusia sudah dilahirkan ke dunia ini, ya, juga tidak serta-merta langsung percaya kepada Tuhan. Oke. Bahkan Tuhan sudah berbicara juga, sudah berkarya juga, sudah menegur juga, mengingatkan juga. Manusia itu lewat hati nuraninya. Nggak tiba-tiba juga Pak Tony. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu kan bukan salahnya di Tuhan. Itu persoalannya bukan di Tuhan. Bukan, itu persoalannya di manusia itu sendiri. Yang tidak lain tidak bukan. Diakibatkan oleh apa? Karena manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Sehingga mereka tidak lagi sensitif, sehingga mereka tidak lagi peka. Alias mata rohani mereka sudah dibutakan oleh dosa. Sehingga tidak lagi bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam apa? Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya katakan tadi penyataan umum itu tidak berarti gagal Tuhan. Enggak. Tetapi manusianya kok yang gagal. Ya, untuk memahami karya dan maksud dan tujuan Tuhan sendiri. Ada yang dimaksud dengan namanya penyataan khusus. Nah ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang sudah bertobat kepada Kristus. Hanya ditujukan, hanya dialamatkan, hanya diberikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Penyataan khusus ini disediakan buat mereka. Yaitu melalui apa? Ya, kelahirbaruan. Ya, melalui kelahirbaruan. Artinya bagi setiap orang yang lahir baru, bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi, mereka dijamin dan dipastikan oleh Tuhan pasti masuk surga. Tapi harus saya ingatkan, ini hanya berlaku, ini hanya bisa didapatkan bagi kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Pertanyaannya, Pak Tony, penyataan khusus ini berarti sifatnya spesifik? Yes. Ya. Artinya, tidak langsung otomatis semua orang di dunia ini bisa mendapatkan pengampunan dosa dan hidup kekal di surga itu. Kecuali kalau mereka bertobat kepada Kristus. Jadi kita orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, kita harus bersyukur karena kita mendapatkan dua cara Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada kita. Yang pertama kita mendapatkan penyataan umum, yaitu apa? Kita dapat napas kehidupan, kekuatan, dan kesehatan. Dan juga kita dapat melakukan usaha, pekerjaan, dan bisnis kita. Artinya apa? Segala sesuatu yang ada di dunia ini kita dapat.
Tetapi keistimewaan yang kedua, kalaupun kita tidak lagi ada di dunia ini alias sudah koit atau inna ilahi, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih dapat satu lagi keistimewaan, yaitu apa? Pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Inilah cara Allah mendekatkan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada kita. Sebenarnya Tuhan mau semua orang yang ada di dunia ini, apapun agamanya, apapun sukunya, bukan hanya mereka berhenti mendapatkan berkat-berkat Tuhan secara umum itu, tapi Tuhan mau juga mereka mendapatkan berkat-berkat Tuhan secara khusus, yaitu apa? Pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Maka untuk itulah Yesus datang ke dunia ini sebagai bentuk kehadiran Allah. Untuk berikan ruang dan kesempatan kepada semua orang, apapun agamanya, apapun sukunya, datang dan bertobat kepada Yesus. Sehingga mereka mendapatkan berkat khusus itu sendiri, yaitu pernyataan khusus itu sendiri, yang tidak lain tidak bukan pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Tapi yang menjadi soal Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, manusianya ngeyel, manusianya tidak mau tobat, manusianya tidak mau sadar. Di situ letak persoalannya. Nah, alasan pentingnya kita berikutnya mempelajari perjanjian lama. Karena di perjanjian lama lah pertama kali Tuhan memanggil, Tuhan memilih hamba-hambanya, yaitu para nabi, menjadi alat peraga Tuhan, menjadi saksi Kristus, atau menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran, untuk menyampaikan isi hati, isi pikiran, isi perasaan Tuhan kepada umat manusia. Itu diawali dari perjanjian lama. Itu dicatat dalam Yesaya 49 ayat yang ke-6. Boleh kita baca dulu? Pak Surbakti, boleh Pak? Yesaya 49 ayat 6. Yesaya 49 ayat yang ke-6. Silakan Pak Sur. Yesaya berapa Pak? 49. Ayat 6. Ayat 6. Yesaya 49 ayat 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Baik. Nah, ini jelas Bapak Ibu ya. Salah satu contohnya di sini dari Yesaya. Dia menyadari bahwa dia memang khusus dipanggil dan dipakai oleh Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dalam menyampaikan misi, dalam menyampaikan isi hati, isi pikiran Tuhan, itu apa? Karya penyelamatan bagi orang-orang di dalam perjanjian lama. Ini harus dipahami. Ya, karena begini Bapak Ibu. Ada kecenderungan hari-hari ini saya lihat sebagian orang Kristen ya mengangkat begitu tingginya para rasul di perjanjian baru, lalu mendiskreditkan dan merendahkan para nabi di perjanjian lama. Ini salah. Para rasul itu tidak akan bisa melakukan tugas dan fungsinya dengan maksimal di perjanjian baru kalau tidak diawali dengan pekerjaan para nabi dalam perjanjian lama. Karena semuanya, Allah kan di awal memakai para nabi dulu kok, bukan langsung para rasul kan. Maka untuk itu perlu kita memahami ya mempelajari perjanjian lama. Supaya jangan sampai nanti ya pemahaman kita, ya kesimpulan kita, penafsiran kita, pengajaran kita ya menjadi kontradiktif dengan kita perjanjian lama. Nah, yang berikutnya, alasan pentingnya kita mempelajari perjanjian lama Bapak Ibu. Karena sejarah lahirnya bangsa yang pertama itu adalah bangsa Israel, Bu. Harus catat itu. Bukan bangsa Indonesia. Begitu ya.
Karena bangsa yang pertama dan yang utama lahir ke muka bumi ini, bangsa Israel. Yang artinya apa? Manusia yang pertama lahir ke dunia ini juga dari kalangan, dari lingkungan orang Israel juga. Lagi-lagi bukan orang Indonesia. Ini harus dipahami. Untuk itulah Bapak Ibu, kenapa di dalam mempelajari kitab Perjanjian Baru, ya, ini harus dipahami gitu. Harus dipahami. Maka kalau ada pengacara, kalau ada khotbah yang mulai mencoba menghilangkan, menghilangkan karya Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel, itu ada tanda-tanda menuju ke arah kesesatan itu. Karena faktanya, karena sejarahnya, Allah memang pertama kali turun, berbicara, melakukan karyanya itu pertama kali di tengah-tengah bangsa Israel kok. Dan di dalam komunitas, dalam lingkungan, dalam diri orang Israel kok. Itu harus dicatat, dan itu sudah fix. Tujuan kita bukan dalam rangka mengagung-agungkan, meninggi-ninggikan, mempertuhankan bangsa Israel. Bukan. Jangan sampai salah juga ya. Bukan. Tapi untuk semakin melihat kasih kuasa dan kemuliaan Tuhan itu sungguh nyata dan real. Berkarya dan bekerja dalam diri manusia. Itu yang mau kita tinggikan, itu mau kita agungkan. Bukan bangsa Israel. Supaya jangan sampai juga kita merasa, berarti kebangsaan saya sebagai bangsa Indonesia pengontrak dong di hadapan Tuhan. Bukan. Bukan. Maka sering saya katakan, kita tidak perlu harus menjadi bangsa Israel atau menjadi warga negara Israel. Ya, secara teritorial, nggak perlu. Dan kita nggak butuh itu. Tapi untuk kita bertobat kepada secara pribadi, kita juga sudah menjadi orang Israel rohani. Itu yang penting. Karena itu yang menyelamatkan. Ya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sekali lagi. Di dalam kehidupan bangsa Israel pertama kalilah Tuhan menunjukkan kasih kuasanya. Bagaimana dia melahirkan manusia pertama itu di dalam lingkungan komunitas dan budaya orang Israel, Bapak Ibu. Dan di situ juga, di tengah-tengah bangsa Israel juga, Allah melakukan misi dan tugas pekerjaannya untuk apa? Melakukan penyelamatan. Baik secara rohani dan bahkan juga secara jasmani. Melalui penuntunan Tuhan bagi bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Contoh, Bapak Ibu, kita lihat dulu dalam Bilangan pasal 32 ayat 13. Bilangan pasal 32 ayat 13. Boleh kau Andi bacakan dulu buat kita ya, kau. Bilangan 32 ayat 13, kau Andi. Bilangan 32 ayat 13. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel, sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Amin. Baik, makasih kok. Sama. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Seringkali ada orang bertanya begini, Pak Toning, apa sih relevansinya? Apa sih maknanya? Apa sih hubungannya? Kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi orang Israel, bagi kita orang Indonesia di zaman ini. Hubungannya apa? Korelasinya apa? Dampaknya apa? Oh, banyak, besar Bapak Ibu. Apa contohnya? Kita lihat dari kasus yang dialami oleh bangsa Israel. Waktu mereka dari Mesir menuju tanah perjanjian. Karena begitu ngeyelnya, karena begitu tegar tengkuknya, karena begitu susahnya bertobat ini bangsa. Mereka harus mutar-mutar selama 40 tahun. Ya.
dalam perjalanan dari Mesir menuju Kanaan. Yang secara jarak sebenarnya antara Mesir dan Kanaan itu tidak perlu harus menghabiskan waktu 40 tahun. Paling lama. Ya, kita pakai hitungan tempo dulu aja dulu ya. Kalau sekarang kan mungkin hanya tinggal 1 jam kali. Lewat pesawat kan gitu ya. Kita pakai aja dulu ukuran zaman dulu, zaman Tuhan Yesus. Atau waktu zamannya mereka lah. Ya. Artinya paling lama 4 hari. Berarti nggak sampai 1 minggu kan Bapak Ibu? Nggak sampai 1 bulan kan? Tapi ini jadi 40 tahun. Kenapa harus 40 tahun? Jelas di dalam Bilangan pasal 32 ayat 18. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel. Sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun. Tuhan membuat bangsa Israel itu muter-muter di padang gurun 40 tahun. Bisa dibayangkan Bapak Ibu itu ya. Udah berapa kali mereka muter-muternya itu. 40 tahun loh. Ya, posisi yang tanah yang sama sudah beratus-ratus kali mereka injak, tapi mereka tidak sampai-sampai. Persoalannya, penghalangnya apa? Karena banyak orang-orang Israel waktu itu susah bertobat, susah berubah. Maka dikatakan 40 tahun itu menjadi salah satu cara olah Allah memangkas, agak kejam mungkin istilah ini. Memangkas, memotong beberapa generasi dari antara orang Israel. Bapak Ibu, adakah hubungannya peristiwa itu dengan kita? Ada. Apa hubungannya? Hubungannya adalah kalau orang Kristen tidak sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus, kalau orang Kristen tidak sungguh-sungguh berubah di dalam Tuhan, maka hidupnya akan selalu mutar-mutar terus. Artinya apa? Kehidupan rohaninya tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Termasuk juga kehidupan jasmaninya. Termasuk juga pelayanannya, usahanya, pekerjaannya, dan bisnisnya stagnan. Itu maknanya. Tidak ada kemajuan. Tidak ada pembaharuan. Tidak ada peningkatan. Itu implikasinya buat kita. Adakah orang-orang Kristen yang sudah mengalami konsekuensi atau hukuman seperti yang dialami oleh bangsa Israel harus muter-muter selama 40 tahun di zaman ini? Banyak. Banyak. Karena kedegilan, karena kekerasan hatinya tidak mau sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan, apa yang terjadi? Hidupnya tidak makin bertambah baik, bertambah hari, minggu, bulan, dan tahun. Karirnya tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Usahanya, pekerjaannya, bisnisnya, pelayanannya semakin tergerus, semakin merosot. Dan itu terjadi juga dalam konteks kehidupan keluarga dan rumah tangganya. Makin bertambah masalah, makin bertambah persoalan dalam rumah tangganya. Itu implikasi, itu adalah salah satu contoh. Ya. Bahwa hukuman yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel harus 40 tahun mereka mutar-mutar sampai meninggal banyak orang. Itu terjadi kok di zaman ini. Nah, ini salah satu pentingnya kita memahami PL dalam kehidupan kita secara pribadi. Dalam kehidupan usaha, bisnis, dan pekerjaan kita. Jangan sampai terulang. Hukuman Tuhan kepada orang-orang Israel itu kepada kita dalam usaha kita, pekerjaan kita, karena kekerasan hati kita, karena kedegilan hati kita, karena rendahnya respon kita untuk bertobat kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan melakukan hukumannya kepada bangsa Israel, sebenarnya itu adalah bagian daripada teguran, warning kepada kita di zaman ini, dan juga kepada anak-anak cucu kita di kemudian hari.
Jadi kalau Tuhan menghukum manusia itu tidak hanya untuk menghabiskan atau membumi hanguskan, enggak. Tapi penghukuman Tuhan itu bersifat konstruktif. Artinya apa? Ada pendidikan di situ. Ada pembelajaran di situ. Ada pemaknaan di situ. Jadi Tuhan tidak menghukum manusia itu dengan seenaknya, tanpa misi, tanpa tujuan, tanpa maksud untuk mendidik. Enggak. Selalu ada maksud dan tujuan positif. Maka harusnya kalau kita memahami dan mendalami kitab Perjanjian Lama, ini harus menolong kita, ini harus membuat kita makin peka dan responsif untuk sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Untuk itulah Rasul Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Artinya apa? Kalau bangsa Israel yang di bumi hanguskan karena kekerasan hati mereka tidak mau bertobat, harusnya kita juga bisa memaknai hal yang sama bisa terjadi dalam diri kita kalau tidak sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Jadi inilah pentingnya memahami PL. Nah, bagian lain Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kita penting mempelajari PL? Karena dengan kita mendalami mempelajari Perjanjian Lama, ya, kita akan melihat melalui sejarah bangsa Israel di dalam menuntun di dalam tuntunan Tuhan dan arahan Tuhan. Ya. Kita akan bisa belajar dari kesalahan mereka supaya kita jangan lagi mengulangi kesalahan yang sama, dan juga supaya kita tidak lagi gemar dan senang memproduk kesalahan yang baru. Maka berkali-kali saya katakan, kita bersyukur loh Bapak Ibu. Karena kenapa? Sudah ada model dan sudah ada contoh-contoh sebelum kita lahir ke dunia ini. Setelah kita ada di dunia ini, itu bangsa Israel, akibat kegedegilan hati mereka, kekerasan hati mereka, Tuhan sikat mereka. Jadi artinya apa? Manusia hidup di zaman ini, ya, dan juga di masa yang akan datang, harus makin bisa belajar dari kesalahan bangsa Israel. Tetapi yang menjadi soal, saya lihat begini Bapak Ibu. Kecenderungan manusia itu bukan belajar dari kesalahan bangsa Israel, tapi belajar untuk melakukan kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Nah, ini cilaka. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu Tuhan berkarya bekerja menuntun bangsa Israel itu, disitulah sebenarnya Tuhan memberitahukan dirinya, ya, menjelaskan kepada bangsa Israel, ini loh aku, ya, ini loh aku Tuhanmu, kan itu kira-kira ya. Artinya disitulah di tengah-tengah bangsa Israel itulah pertama kali Tuhan menjelaskan siapa dia, ya, bagaimana cara Tuhan punya kuasa yang luar biasa, apa yang unlimited, menopang dan menolong bangsa Israel itu. Dan juga sekalian juga di situ juga Allah menjelaskan kepada bangsa Israel rencana apa yang Tuhan sudah siapkan untuk mereka. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu, bangsa Israel itu ya tetap ngeyel gitu kira-kira. Sebagian besar. Nah bagi kita, sekali lagi harusnya kita bersyukur Bapak Ibu. Karena kenapa? Semua apa yang dialami oleh bangsa Israel kan sudah direkam dan dicatat di dalam Alkitab PL. Nah sekarang kan kita hanya tinggal membaca, merenungkan, menikmati berkatnya saja. Dan belajar dari kesalahan-kesalahan mereka. Kan gitu. Dan kita lebih mudah ini. Karena posisi bangsa Israel waktu itu lebih sulit Bapak Ibu. Karena kan apa? Mereka belum nggak bisa melihat contoh kan. Nggak bisa melihat model kira-kira begitu. Tapi saya katakan tadi manusia di zaman ini, walaupun sebenarnya kita memiliki kemudahan yang lebih leluasa untuk mengenal Allah, mempercayai Allah, justru ya kecenderungan manusia itu tidak semakin lebih mudah datang kepada Tuhan. Nah itu menjadi sesuatu hal yang ironi memang itu. Ya tapi itulah konsekuensi atau akibat daripada dosa yang menutup mata hati pikiran manusia sehingga tidak lagi mudah melihat karya pekerjaan Tuhan. Alasan yang berikutnya kenapa kita perlu mempelajari Perjanjian Lama. Karena dalam Perjanjian Lama kita akan melihat bagaimana Allah secara terus-menerus, secara konsisten atau secara progresif, atau tanpa henti-hentinya, untuk terus meyakinkan umat Israel, untuk terus meyakinkan ya bangsa Israel akan kasih kuasa dan penyertaan Tuhan bagi mereka. Sehingga Tuhan punya harapan. Iya.
Semakin seringnya Tuhan memperkenalkan diri kepada mereka dengan penyertaan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dengan mujizat Tuhan yang mereka alami, maka Tuhan punya misi, Tuhan punya kerinduan bangsa Israel ini cepat-cepat datang untuk bertobat kepada Tuhan. Tapi kenyataannya tidak langsung serta-merta mereka bertobat semuanya kepada Tuhan. Ada memang 1, 2, 3 gitu. Nah, bagi kita apa hubungannya? Ya, dengan kita melihat bagaimana Tuhan melakukan kasih kuasa penyertaannya dan mujizatnya di dalam menyertai menjaga bangsa Israel, maka kita harus menarik kesimpulannya buat kita hari ini apa? Oh, berarti kalau saya percaya kepada Tuhan, saya akan juga merasakan kasih kuasa, penyertaan, pemeliharaan, dan penjagaan dan mujizat Tuhan itu. Kan gitu action point-nya buat kita kan?